Mari kita cermati bagaimana neraca ini bertindak sebagai alat ukur. Secara esensial, neraca memberikan kita gambaran yang sangat jelas. Apakah sebuah perusahaan benar-benar sehat secara finansial atau justru sedang sakit? Dalam praktiknya, kita bisa mengevaluasi kesehatan ini melalui dua indikator utama yang ada di layar. Indikator pertama adalah kecukupan aset lancar. Di sini kita harus bertanya, apakah aset lancar yang dimiliki perusahaan cukup tangguh untuk menutup seluruh utang jangka pendeknya? Indikator kedua adalah proporsi utang berbanding modal. Kita perlu menganalisis dengan kritis, apakah beban utang yang ditanggung terlalu besar jika dibandingkan dengan modal sendiri? Dua pertanyaan inilah yang menjadi kunci dasar analisis kita. Mari kita beralih ke studi kasus nyata untuk memberikan konteks yang lebih membumi. Kita akan menggunakan contoh sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM kopi kita. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, neraca memang sangat penting untuk melihat posisi dan kesehatan keuangan. Namun, melihat neraca saja ternyata tidaklah cukup. Selain menyusun neraca, UMKM kopi kita juga menyusun laporan laba rugi, khususnya untuk periode pembukuan tahun 2024. Mengapa laporan ini krusial? Karena laporan laba rugi inilah yang akan menjawab pertanyaan paling mendasar dari setiap pemilik bisnis. Apakah usaha yang dijalankan benar-benar menghasilkan keuntungan? Mari kita bedah laporan laba rugi kopi kita untuk tahun 2024. Perlu dicatat, semua angka di tabel ini dalam jutaan rupiah. Pertama, penjualan bersih mencapai 300 juta rupiah. Setelah dikurangi harga pokok penjualan sebesar 180 juta, diperoleh laba kotor 120 juta rupiah. Lalu, kita kurangkan dengan total beban operasional seperti gaji dan sewa yang mencapai 75 juta rupiah. Hasilnya adalah laba operasi sebesar 45 juta rupiah. Terakhir, setelah dikurangi beban bunga sebesar 8 juta dan pajak 10%, yakni 3,7 juta, kita temukan angka finalnya. Laba bersih kopi kita adalah 33,3 juta rupiah. Sekarang mari kita analisis angka kopi. Kita tadi ke dalam 3 poin utama. Pertama, laba kotor. Penjualan 300 juta dikurangi harga pokok 180 juta, menyisakan 120 juta rupiah. Margin laba kotornya adalah 40%. Artinya, dari setiap 1 rupiah penjualan, usaha ini menyisakan 0,40 rupiah setelah menutup biaya bahan. Kedua, beban operasional seperti gaji hingga sewa mencapai 75 juta rupiah. Jika dikurangkan, laba operasinya menjadi 45 juta rupiah. Ketiga, laba bersih. Setelah dibayar bunga dan pajak, tersisa 33,3 juta rupiah. Margin akhirnya 11,1%. Intinya, dari 1 rupiah penjualan, keuntungan murninya adalah 0,11 rupiah. Dari hasil analisis kasus kopi kita tadi, ada 3 pembelajaran penting yang bisa kita petik. Pertama, usaha ini terbukti masih menguntungkan. Meskipun mereka memiliki kewajiban untuk menanggung beban bunga bank, pada akhirnya laba bersih yang dihasilkan tetap positif. Kedua, profit margin atau margin labanya tergolong sangat sehat. Mencatatkan margin laba di atas 10% merupakan sebuah pencapaian yang cukup ideal dan sehat untuk ukuran bisnis berskala UMKM. Ketiga, krusialnya menjaga efisiensi. Ingat, jika biaya operasional seperti listrik atau gaji karyawan tiba-tiba meningkat tajam, maka laba akan langsung tergerus turun. Oleh karena itu, efisiensi operasional harus selalu dijaga ketat. Mari kita perhatikan diagram di layar yang mengilustrasikan alur perhitungan laporan laba rugi untuk usaha kopi kita pada tahun 2024. Secara garis besar, struktur diagram ini terbagi menjadi 2 bagian utama yang saling berkaitan. Bagian pertama berfokus pada komponen pendapatan dan biaya, sedangkan bagian kedua berfokus pada hasil perhitungannya. Bagaimana alur kerjanya? Sangat logis dan berurutan. Pertama, kita berangkat dari total penjualan.
Angka penjualan ini kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan atau biasa disingkat HPP. Hasil dari tahap pertama ini akan menghasilkan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor tersebut dikurangi lagi dengan berbagai beban operasional. Dari pengurangan tahap kedua inilah kita akhirnya mendapatkan laba bersih. Untuk memudahkan pemahaman, mari perhatikan grafik batang berikut ini. Visual sederhana ini merangkum seluruh komponen laporan laba rugi kopi kita yang baru saja kita hitung. Bisa kita lihat, batang paling kiri yang paling tinggi mewakili total penjualan. Ini adalah pendapatan kotor terbesar kita. Namun, angka ini secara bertahap menurun seiring dengan adanya berbagai pemotongan biaya. Batang kedua menunjukkan pemotongan oleh HPP yang menyisakan batang ketiga, yakni laba kotor. Setelah itu, laba kotor kembali dipotong oleh beban operasional pada batang keempat. Pada akhirnya, di ujung paling kanan, tersisalah batang yang paling pendek. Itulah laba bersih real yang benar-benar masuk ke kantong pemilik usaha setelah semua kewajiban ditunaikan. Sebagai penutup untuk bagian ini, mari kita tarik kesimpulan dari laporan laba rugi kopi kita. Ada 3 esensi utama yang perlu dipahami. Pertama, laporan ini pada dasarnya adalah cerita perjalanan usaha. Ia merekam jejak langkah finansial perusahaan selama 1 tahun penuh. Kedua, kalian sebagai mahasiswa harus bisa melacak perjalanan dari penjualan menuju laba bersih. Bayangkan, dari angka awal 300 juta rupiah penjualan yang benar-benar tersisa menjadi laba bersih, ternyata hanya 33,3 juta rupiah saja. Ketiga, selalu ingat bahwa biaya bisa memakan keuntungan. Sangat penting untuk tidak hanya terpesona melihat besarnya penjualan, tetapi kalian juga harus jeli melihat seberapa besar biaya tersebut menggerogoti keuntungan real perusahaan.